Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kembali lagi saya Nyoman Sudarmo, SE, pekerjaan negara swasta, membuat suatu kajian tentang penyelesaian sampah dan banjir. Kemudian tindak lanjut dari semua itu, langsung saja, sampah merupakan permasalahan yang penting, yang paling penting untuk menjaga keseimbangan alam. Kemudian itu tujuan utama dari penyelesaian sampah itu. Kemudian sampah adalah merupakan suatu limbah atau sisa-sisa yang sudah tidak terpakai lagi dari limbah rumah tangga, limbah perusahaan, dan limbah secara umum. Kemudian sampah itu terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama sampah organik, kemudian yang kedua sampah anorganik, kemudian yang ketiga sampah kimia. Sampah organik adalah merupakan sampah yang berasal dari rumah tangga atau perusahaan yang sifatnya organik, yang lebih mudah didaur ulang kembali untuk menjadi barang yang bermanfaat. Kemudian contohnya daun pembungkus makanan dan lain-lain. Kemudian sampah yang kedua yaitu sampah anorganik, yaitu limbah yang berasal dari bahan-bahan plastik atau yang lainnya yang memungkinkan bisa didaur kembali, kemudian diubah menjadi bahan yang dapat digunakan lagi. Kemudian yang ketiga yaitu sampah kimia, merupakan sampah atau limbah yang berasal dari bahan-bahan kimia, logam-logam murni yang beracun atau yang tidak mengandung atau yang mengandung merkuri. Kemudian solusi dari semua itu yang mesti diterapkan saat ini adalah yang pertama, undang-undang kebersihan lingkungan dan undang-undang yang berkaitan dengan kebersihan lingkungan dan undang-undang yang berkaitan dengan sampah, utamanya undang-undang Permendak lingkungan, yaitu yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45, yang memuat diantaranya sisa atau limbah, dan dari sisa yang berbahan atau yang tidak secara jelas mestinya menjaga kelestarian lingkungan untuk kelangsungan hidup, sehingga secara garis besar kemudian diperjelas di dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 45 yang memuat di dalamnya yaitu sisa atau limbah dari sisa-sisa yang berbahan atau tidak secara jelas mestinya menjaga kelestarian lingkungan untuk kelangsungan hidup, disesuaikan. Kemudian adapun peraturan secara garis besar yang mesti dijelaskan dalam peraturan pemerintah saat ini, yaitu memperkuat posisi undang-undang, kemudian sanksi yang mesti diperkuat posisinya, utamanya tentang undang-undang kelestarian lingkungan, sehingga hal ini yang sangat penting diterapkan. Kemudian ataupun PP, kemudian keputusan pemerintah di berbagai sampai tingkat daerah itu mesti diterapkan secara pasti. Kemudian solusi yang berkelanjutan yang tentang sampah, yang mana kondisi sampah yang sudah menggunung, yaitu dengan perlu digarisbawahi, yaitu dengan membangun industri sampah atau membangun mesin penggilingan sampah, sehingga sampah itu digiling menjadi tepung, kemudian dijadikan bahan utama sesuai dengan fungsinya. Contohnya seperti sampah organik itu diproses kemudian diproduksi. Setelah dari akhir
penggilingan menjadi tepung dijadikan pupuk dasar pertanian atau perkebunan, yaitu pupuk organik. Dan kemudian sampah-sampah yang berasal dari sampah yang sejenisnya dilakukan hal yang sama, yaitu dengan menggiling kemudian dijadikan tepung seperti contoh sampah kertas. Setelah itu dijadikan sebagai bahan asbes dan yang lainnya. Kemudian sampah yang kedua solusinya yang sehubungan dengan sampah organik. Yang tadi yang pertama adalah sampah organik, kemudian yang kedua sampah anorganik. Dengan melakukan hal yang sama, yaitu membangun industri sampah, kemudian digiling atau dijadikan bahan dasar untuk bisa didaur kembali. Contoh-contohnya pasta plastik, kemudian bisa dijadikan sebagai bahan peralatan dapur. Kemudian yang ketiga yaitu solusi sampah kimia. Sampah kimia ini dengan solusi dengan membangun industri pabrik yang membuat zat kimia untuk menetralkan kembali dari zat kimia tersebut supaya mampu kembali menyatu dengan tanah. Jadi dibuatkan satu cairan kimia yang bisa mengembalikan zat-zat kimia yang beracun tersebut netral kembali ke tanah. Jadi contohnya penjernihan air dan sebagainya. Dan kajian yang mendalam dari program kerja Kementerian Lingkungan, yaitu rumusannya mesti membuat rumusan permasalahan sesuai dengan batang tubuh, rumusan permasalahan program kerja dari dan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkungan dan sampah serta sanksi. Jadi undang-undang dari pusat sampai tingkat daerah, kemudian peraturan-peraturan pemerintah, kemudian peraturan-peraturan yang dilakukan untuk tingkat sampai tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, dan tingkat 4 sampai tingkat desa. Kemudian setelah itu pembangunan industri sampah itu mesti sudah dilakukan. Itu merupakan kajian dari program Menteri Pemberdayaan dan Lingkungan secara rumusan, kemudian penerapan dan penyelesaian sampai dengan pencapaian target sampai 70% hasil. Itu yang terpenting. Kemudian yang perlu digarisbawahi yaitu saat ini mesti dilakukan yang namanya pengkajian tentang batang tubuh Undang-Undang Dasar yang berkaitan dengan pasal dan bab dan pasal yang sehubungan dengan Kementerian Lingkungan dan Kebersihan Lingkungan masyarakat. Kemudian membuat rumusan masalah, kemudian di dalamnya yang berkaitan dengan undang-undang, kemudian peraturan pemerintah, setelah itu perda tingkat 1, kemudian perda tingkat 2, kemudian peraturan kecamatan dan peraturan tingkat desa. Jadi det 1, det 2, det 3, det 4 sampai dengan tingkat desa. Itu yang penting dilakukan. Setelah itu penerapan sampah bisa terlaksana dengan baik. Kemudian kajian permasalahan yang sehubungan dengan banjir merupakan permasalahan yang mendalam juga, kemudian yang sangat penting untuk di saat ini yang mesti dilakukan, yang mana tidak ada kunjung penyelesaian. Nanti menunggu kajian berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Om Santi Santi Om.